Biasalah Pak, disiksa, ya dipukul, cuma makan nasi putih, diikat, sangat tidak manusiawi. Kerja disiksa, terus mereka akan kasih pulang, lu bayarlah 5M, lu bayarlah 6M gitu kan. Akhirnya membuat mereka kabur dengan tanpa alas kaki, Pak. Mereka di WhatsApp untuk datang ke KBRI untuk foto SPLP. Mereka datang itu sudah pihak perusahaan itu sudah ngumpul di sana, bawa polisi, bawa mobil di depan KBRI, Hah? Pak. Kok bisa tahu? Nah, Orang Indonesia yang menyiksa dan memperbudak, menjajah warganya, masyarakatnya sendiri. Ya kan itu? betul, Ini kita betul. fokus di Itu situ yang lah. membuat saya ke Mas Ya. Surya, Pak. Kami mau nyampaikan sama Pak Buya, kami mau minta tolong bantuannya supaya kami bisa Ya. pulang ke Indonesia dengan selamat, biar bisa berkumpul dengan keluarga kami di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga Phnom Penh, Kamboja. Kita ada bersama Pak Juristo, sarjana hukum, dan juga ada Wanto dan juga Chandra, dua WNI, warga negara Indonesia, yang juga pekerja migran Indonesia yang berhasil diselamatkan, ya, berhasil diselamatkan karena kemarin disekap, disetrum, lagi-lagi terjadi, disekap, disetrum, kepalanya juga dipukulin oleh stick baseball, disiksa dan lain sebagainya, akhirnya berhasil diselamatkan, kabur dan berhasil diselamatkan. Dan kita akan bercerita tentang bagaimana ceritanya mereka bisa terjebak di sana. Mereka bekerja di judi online, ya, di judi Ya, online, ya, milik orang Indonesia, ya, ya, pemiliknya dan orang Indonesia. diberangkatkan juga oleh agensi Indonesia. orang Indonesia juga. Dan kita akan bahas semua di sini, bagaimana mereka bisa disiksa di sana dan mereka berhasil diselamatkan dan menyelamatkan diri juga. Dan sebelumnya saya juga ingin meminta doa restu juga untuk teman-teman yang nonton hari ini, warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Juga istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggeran, dan Cilandak. Oke, di sini ada Pak Juristo ya Pak ya, Ya, sarjana hukum. Ada siapa lagi di situ tadi Pak? nih, Ada bro. Pak Utomo ya? Pak Utomo ada. Ya, Utomo juga ya, partner juga Pak ya? Oke, ya, jadi intinya di belakang ini ada dua pekerja migran Indonesia, tenaga kerja ya. Indonesia, warga negara Indonesia yang eh, kemarin bekerja di judi online di Kamboja, ya. Mereka mengalami perlakuan disiksa, disetrum, di apa lagi nih Pak? Maksudnya gimana cerita coba? Ceritakan lagi Pak. Mungkin untuk orang yang lagi dengar hari ini, sampai akhirnya bisa kita selamatkan ini. Oke, jadi singkat Ya. cerita begini Pak. Mereka mengelola website judi online di Kamboja. Oke. Ya kan? Jadi lewat agensi mereka diberangkatkan di Kamboja dengan iming-iming gaji dan hasil yang bagus lah. Oke, Tapi sampai iming-imingnya di berapa? Kamboja Iming-imingnya berapa gaji awalnya? bisa sampai ratusan juta bonusnya Pak dalam Oke, setahun. terus? Oke, mereka berangkat. Setelah mereka berangkat, ini kan yang Chandra ini sudah 2 tahun, ya kan? Kenyataannya mereka di sana hanya terima gaji 5 juta ya. Hanya 5 juta, Pak. Kalau Per 5 bulan? juta untuk Kamboja, terus terang, Pak, itu sangat minim sih, Pak. Karena biaya Iyalah. hidup di sini tinggi, semua USD kan. Ya, gaji karyawan saya aja lebih dari 5 juta, Pak. Ah, itu untuk di Iya, Indonesia, ini apalagi untuk iya, Kamboja. iya, iya. Nah, habis itu kan gini Pak, mereka masing-masing ini mengelola mungkin ada 2 3 web Pak. Nah, satu web ini cari untung mungkin 10 miliar itu tutup mata sebulan. Nah, mereka masing-masing ini ada pegang uang kas untuk withdraw ke pemain yang menang. Itu masing-masing pegang mungkin 2 miliar, 1 miliar lebih. Nah, karena kekurangan biaya hidup di sana, ya mungkin mereka kadang ada nakal, Pak. Jadi ada mainin di withdrawnya itu, jadi sehingga terjadi selisih lah, terjadi selisih. Nah, akhirnya mereka ketahuan, Pak. Mereka ketahuan, Nyuri. terus ya mereka disiksa. Ketahuan nyuri bagaimana jadi? Ketahuan dari di audit kan ketahuan, Pak, ada selisih Oke. withdraw. Iya, Dari iya. deposit dan withdraw ada selisih gitu loh. Oke. Karena ini uang belasan miliar kan mereka ambil gini kan ngambil sekian puluh juta kan mungkin nggak ketahuan, Pak. Tapi dalam jangka Oke. panjang akhirnya kan ketahuan. Oke. Nah, begitu mereka ketahuan, ya mereka biasalah, Pak, disiksa, diminta pengakuan, ya Mhm. dipukul, Mhm. cuma makan nasi putih, diikat,
Nah, jadi diperlakukan itu sangat tidak manusiawi dan mereka beralasan itu untuk pembelajaran terhadap karyawan yang lain gitu. Oke. Nah, Yang nyiksa orang Indonesia juga. orang Indonesia juga, semuanya orang Indonesia, Pak. Jadi karyawannya, jadi yang nyiksa apa? Pimpinannya apa? Siapanya nih? Karyawan, Bapak, Atasan. atasan lah, manajernya, atasan mereka yang menyiksa, Pak. Siapa yang menyiksa? Namanya siapa? Kita, saya cuma ketemu muka, saya nggak nanya siapa namanya juga. Tadi mediasi kita ketemu. Ya mereka alasan mereka ditekan juga sama bos dari atas. Oke. Hmm. Lanjutnya, akhirnya? Nah, akhirnya kan karena saya masih di Jakarta kemarin, saya masih di Makassar, saya kontak beberapa kawan untuk bantu mereka di KBRI. Kan nomor hotline KBRI, saya minta KBRI mereka ke Penompen KBRI berarti ya? di Phnom Penh. Saya minta Ya. mereka ke KBRI. Nah, di KBRI itu gini, Pak. Saya minta Ditolongnya mereka pasti dong. pengaduan. Ya. Saya minta mereka buka pengaduan, Ya, terus mereka minta ya. untuk dibuatkan SPLP supaya bisa pulang karena mereka Oke, ini korban SPLP. di sana. Paspor ditahan. Paspornya kan ditahan majikan, jadi nggak punya paspor Oke. mereka. Ya, ditahan. Ya, Makanya bikin SPLP kan? ya, maka diminta SPLP. Nah, pengaduan mereka diterima, terus 3 hari kemudian mereka di WhatsApp, Pak. Mereka di WhatsApp untuk datang ke KBRI untuk foto SPLP. Pada posisi Oke, cepet hari dong berarti Kamis ya? itu saya masih di Makassar. Wah, saya pikir Ya. luar biasa, Pak. Ini TOP nih, TOP BGT KBRI kita. Ya kan? Nah, ternyata Kamis sore mereka datang itu sudah pihak perusahaan itu sudah ngumpul di sana bawa polisi 2 mobil di depan KBRI, Hah? Pak. Kok bisa tahu? Nah, itu satu pertanyaan yang sampai tadi pun saya tanya kepada. Siapa Pak? Ini siapa ya maksudnya? Saya belum Nah, jelas. di KBRI di Phnom Penh itu ada bagian pelayanan itu ada 2 orang. Yang pertama namanya Pak, yang satu lagi namanya Pak. Nah, kalau Pak tipenya itu dia tidak mau banyak ngomong, dia juga tidak banyak tahu urusan lah. Jadi yang lebih banyak proaktif itu Pak untuk apa ketemu dan sebagainya itu Pak. Nah, itulah saya kaget, Pak. Kalau tidak ada rekan saya Tomo Kamis itu dampingin mereka, mereka ditangkap balik, Pak. Dulu. Jadi tiba-tiba mereka suruh datang ke KBRI kembali untuk foto PSPLP. Iya. Terus ternyata tiba-tiba udah ada sampai di perusahaan polisi itu Kamboja di KBRI semua itu sudah nunggu, Pak. Pihak perusahaan sudah nunggu 5-6 orang. Di mana? Di dalam KBRI, di luar KBRI? Di luar KBRI. Di depan KBRI, Pak. Oh iya. Akhirnya masuk juga. Akhirnya mereka masuk, dia ikut masuk juga. Orang bisa keluar, kan? Masuk ke dalam KBRI. Oke. Iya. Terus? Dan dimediasikan sama Pak terus selesaikan dengan pihak sana baru nanti SPLP dibuat gitu. Loh. Tunggu. Suruh diselesaikan dengan pihak sana itu maksudnya apa? Tapi pihak perusahaan ngerti ya kalau perusahaan ini adalah judi online dan lain sebagainya udah ngerti? Ngerti dong, sangat tahu, Pak. Di Kamboja judi karena di sini bukan hal yang ilegal, Pak, legal. Legal, ya. Legal. Oke, terus? Judi itu legal. Iya. Nah, ya saya tahu. Ya, dan dia tahu lah. Akhirnya dia minta mereka ini selesaikan baik-baik dengan perusahaan, baru nanti SPLP bantu dibuat gitu. Oke, tapi udah tahu kan kalau orang KBRI kalau mereka ini disiksa dan lain sebagainya udah tahu ya? Tahu, tapi saat itu dia pura-pura nggak tahu, Pak. Loh, gimana? Maksudnya gimana? Dia anggap itu sesuatu yang wajar. Bahkan pihak sana dengan bangga menceritakan saya gebuk kamu, saya ikat kamu, saya siksa kamu untuk supaya pembelajaran buat yang lain, itu dengan bangga dia ungkapkan itu di depan Pak juga. Pak ini bener orang KBRI apa cuman ngaku-ngaku nih, Pak? Jangan-jangan staf KBRI, Pak. Benar, staf KBRI. Staf lokal apa emang? Staf lokal? Orang WNI yang ditugaskan di sana, Pak. Oke. Yakin ya? Yakin 1999%, Pak. Bukan oknum yang ngaku-ngaku doang, bukan ya? Bukan. Oke, lanjut terus. Nah, apa tanggapan pada saat terus tadi kan saya protes. Tadi kan saya sudah di Phnom Penh, saya tadi datang, saya protes sama Pak, dari mana Bapak tahu, perusahaan tahu bahwa anak ini ngadu ke KBRI? Itu pertanyaan saya satu. Karena anak ini pun sampai sekarang nggak tahu nama perusahaannya apa. Iya, ngerti.
Oh, Nah, mereka bisa terus tiba-tiba nongol di situ pas mereka dipanggil gitu kan? iya, terus pada alasan kita ini kan semua pengusaha Indonesia apa ini semua punya komunitas dia bilang. Siapapun yang mengadu ke KBRI itu komunitas akan tahu dia bilang. Jadi setelah misalnya Hmm. setelah pengaduan, setelah pemberitahuan KBRI dalam waktu 3 hari tidak ada tanggapan, berarti baru dilanjutkan prosesnya orang ini dibuatkan SPLP. Tapi kalau dalam 3 hari setelah berita ini disebar di komunitas, ada tanggapan yang datang, dia bilang berarti ini nggak bisa dilanjutkan. Harus tunggu pihak perusahaan ini menyelesaikan dengan anak ini baru bisa dilanjutkan. Wah, jadi saya pikir, wah ini kerja yang sangat bagus nih fungsi KBRI kita di Phnom Penh ini, Pak. Ya karena setahu saya emang KBRI itu emang tugasnya kan melindungi warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Dan Iya, dan emang setahu saya KBRI dimanapun profesional kok, gitu kan. harusnya, Pak. Mungkin kalau ada ini mungkin oknum kali ya. Cuman ini Bu, ini. Oke, nanti ini Hmm, bisa saya juga langsung teruskan ke Pak Judah Nugraha, Direktur hmm, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Direktur hmm, PWNI, dan hmm. juga langsung saya teruskan ke Ibu Ke Retno Bu Marsudi juga, Retno, ya. Menlo, Ah, ya. Oke, hmm, ya. Mas Uro biar juga langsung di ditanggapi konfirmasi ya. juga gitu ya, 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 ya. Ah, ah. Nah, terus dari mediasi pertama kemarin, Kamis itu, kan harusnya KBRI kalau memang benar memediasikan, kan harus menyediakan sebenarnya kan kuasa hukum lah untuk dampingi supaya mereka tidak diintimidasi. Tapi ini tidak ada, Pak. Nah, terus Oke. dari dua anak ini mereka minta yang satu 5 miliar, satu 6 miliar untuk pulang, Mbak. Tunggu tuh. Dari dua anak ini diminta 5 miliar untuk pulang. Dan 6 miliar, ya. Yang minta siapa? Pihak perusahaan sebagai ganti Di, rugi. di mana mintanya? Ya di KBRI juga. Di hadapan ada saksi siapa aja di situ? Ada saksi nggak Pak waktu diminta 5 miliar? Oh, itu berapa? 540 dan 480. Oh, waktu di KBRI mereka sudah turun minta 540 dan 460 juta ya. Berarti minta 1 miliar. Di hadapan Sebelum di KBRI waktu mereka pulang di perusahaan minta ganti 11 miliar dua anak ini. Oke. Akhirnya Di mereka memutuskan berkabur. Mereka begini Pak, mereka mengedit bukti BTF transfer bank seolah-olah ini ada penggelapan itu 500 juta lebih dan 400 juta lebih kita diselesaikan. Tapi Oke, hasil jadi emang editan. seolah jadi itu emang mereka harus mengganti rugi atas uang yang mereka ambil gitu ya. Menurut mereka. Tapi kan kalau PDF kan kita edit juga sangat mudah, Pak. Oke. Saya mau Sebelum edit kita lanjutkan, oke. berapa triliun pun gampang kalau PDF dasar. Sebelum kita lanjutkan ya, karena saya juga harus Ya. netral di sini. Ya. Mas Wanto dan Mas Chandra, itu kan berarti uang yang mereka anggap kalian ambil dari perusahaan ya. Menurut kalian mengakui nggak bang kalian mengambil uang perusahaan? Ya. Kamu mengakui nggak ada ambil uang perusahaan? Mengakui, cuman tidak. Jumlahnya? Mereka mengakui, tapi tidak logis Jumlahnya? kalau jumlahnya sampai miliaran, sampai ratusan juta. Berapa setahu kalian? Cuman udah saya balikin lagi. Dia bilang puluhan juta, paling nggak 100 jutaan, tapi uang itu dia sudah kembalikan ke perusahaan berapa? Dia sudah kembalikan ke perusahaan 200 juta juga, Pak. Oke. Pertanyaannya tadi, mereka harus membayar 5 miliar dan lain segala macam untuk pulang tuh alasannya apa? Karena kalian datang ke situ emang kalian perusahaan mengeluarkan duit 5 miliar untuk memberangkatkan kalian. Tidak, tapi kan waktu itu kan mereka minta pulang karena sudah nggak kondusif kerja disiksa apa kan. Mereka ngomong minta pulang. Nah, terus mereka akan kasih pulang lu bayarlah 5M, lu bayarlah 6M gitu ganti rugi. Nah, itulah yang akhirnya membuat mereka ada kesempatan kabur dengan tanpa alas kaki, Pak. Oke, ini yang sebelum kita lanjutkan, ini adalah kejadian yang selalu terjadi, mau di judi online, mau di perusahaan scammer, di kita yang kemarin udah kita selamatkan 20 orang dari Myanmar, dari Filipina, selalu modusnya sama, Pak. Selalu modus sama. Kalau mereka pengen pulang, selalu mereka harus bayar uang sekian ratus juta, supaya sebenarnya mereka nggak bisa pulang sebetulnya. Enggak, kalau modus itu ya memang sebenarnya mirip, ya kan? Tapi kalau kita bicara dunia scammer sama dunia judi online itu juga ada, boleh dibilang itu
sedikit berbeda lah Pak ya. Oh iya, itunya berbeda. Cuman modus untuk mereka pengen pulang, terus mereka harus bayar itu kan sama ya. Ibaratnya kayak Sering, masuk ya jebakan itu memang Batman ya. sering mereka pakai. Mereka bisa pulang Iya, ganti kepala, harus rayu temennya untuk datang untuk iya untuk bisa datang ini. ke sana berapa orang ya. Ya, Nah, pertanyaannya, tadi Hmm, setelah Pak Juristo protes ke KBRI, hmm, bukan KBRI ya, ke Padang ya, kita jadi bicara ya, KBRI karena saya percaya ya, KBRI di seluruh dunia ini profesional pasti gitu ya. benar. Oknumnya nggak Kita benar ya. kita bicara ke orang yang tadi ajak Pak Juristo ajak ngomong gitu ya. Ya, Apa ya. tanggapannya? Setelah kita tadi istirahat makan keluar dari KBRI, langsung dia panik Pak. Selama ini kita WhatsApp nggak pernah dibalas, ya kan? Ya. Terus langsung rekan saya dia telepon berkali-kali, dia ngajarin bagaimana cara kita menekan pihak perusahaan. Dia bilang ini kan kalau udah begini ceritanya kan posisi satu-satu. Dia bilang mau mereka buat kecurangan berapapun, tapi penyiksaan dari perusahaan itu kan membuat skor satu-satu. Mereka nggak berhak menahan kita lagi. Jadi yang mau mereka juga dia, yang sekarang ngajarin solusinya juga dia. Jadi ini jam 2 sebenarnya kita harus balik ke KBRI, dipertemukan kembali dengan pihak perusahaan dengan diajarkan bagaimana menekan pihak perusahaan. Yang ngajarin adalah? Pak, Oke. Terus Pak Juristo nanya nggak ke Pak ini gimana kemarin ceritanya perusahaan itu jawabannya karena komunitas tadi tuh ya? ya, kalau itu karena komunitas. Terus kalau ini kan kita gini juga loh, Mas Uya. Kita kan sebenarnya nggak mungkin ngerti lah, Mas Uya. Mereka kan kerja di sana jauh dari negara. Mungkin dari pihak komunitas dan pihak pengusaha ini kan mungkin memperhatikan. Mungkin kita bilang mungkin istilahnya adalah amplop atau apa. Jadi sehingga satu hubungan yang sudah bagus. Jadi mereka juga istilahnya kalau bisa bantu pihak perusahaan. Ya kita nggak menutup mata sih Pak. Kadang-kadang kan sebuah hubungan itu bisa membuat kadang-kadang ya apapun ditabrak gitu Pak. Nah jadi mungkin ini yang terjadi. Jadi ya kita nggak baik ngomong ya kita positif. Kita coba balik mediasi dengan pihak perusahaan mencari apa solusi terbaik yang penting kedua anak ini pulang. Pihak perusahaan tadi tidak mengizinkan anak ini pulang karena minimal harus kerja setahun lagi ya kan untuk mereka memberi sanksi sosial bagi pekerja yang lain untuk contoh Pak. Jadi dalam setahun ini mereka misalnya mau press anak inilah disuruh jadi tukang sapu, jadi kacung, jadi apa di depan Nggak bisa gitu teman-temannya. dong, ya. Wah Iya, iya. iya. Ini perbudakan kalau namanya begitu. Dan itu udah kayak penjajahan di era modern ya. Jadi, ya, dan inilah yang jadi gini, terjadi. Dan memang jujur Pak, kita ungkaplah kondisi di Kamboja ini ya. Tidak ya semua gimana Jo? judi online itu jelek Pak. Ada juga perusahaan judi online, Ya. judi yang juga bagus, memanjakan karyawan, memberi bonus besar juga ada banyak Pak. Tapi yang nggak benar juga banyak juga. Artinya mereka dijanjikan bonus ratusan juta pernah terjadi ya nggak pernah kan? Kalau yang bosnya bagus terjadi Pak. Ya, mereka nah hidup yang ini sejahtera. Mereka cuma gaji dapat 5 juta. Kalau ini dia dapat bos yang pelit, yang tidak bagus, Siapa bosnya yang bosnya? kaya raya, Perusahaannya dianya apa? habis. Orang Indonesia nih, orang Indonesia. Saya cerita orang Indonesia yang usaha di Kamboja. Dan ini juga sekaligus saya memberi masukan, ya kan ke DPR sebenarnya. Sebenarnya judi ini kan sudah lebih tua dari peradaban manusia, ya kan? Pemerintah kita larang, tapi pengusaha judi kita itu semua diberikan fasilitas di Kamboja, Pak. Nah, ini yang juga seharusnya pemerintah itu juga jangan nutup mata gitu. Gini sih, kalau menurut aku kita bukan masalah, kita nggak bicara masalah perusahaan judi online ini legal apa ilegal. Bukan urusan kita juga untuk menghakimi itu ya. Memang. Tapi ini permasalahannya ada warga negara Indonesia yang disiksa, yang kebetulan perusahaan judi online yang ada di Kamboja yang punya orang Indonesia, yang kerja orang Indonesia, yang disiksa juga orang Indonesia. Artinya kan adalah orang Indonesia yang menyiksa dan memperbudak, menjajah warganya masyarakatnya sendiri. Ya kan itu. Betul. Ini kita fokus di situ lah. Buat saya ke Mas Uya. Iya. Dan selanjutnya habis ini berarti sebentar lagi nih akan ketemu sama pihak perusahaan difasilitasi oleh Pak ini lagi ya? Iya. Apa yang akan diminta sama Pak Juristo sebagai wakil kuasa hukum mereka? Dan rekan saya Pak Hutomo tetap minta anak ini pulang. Terjadi mediasi perdamaian dengan perusahaan atau tidak, saya tidak mau tahu. Saya tetap minta mereka pulang dalam waktu 1-2 hari ini. Iya.
Dan Itu paspor yang yang ditahan harus dibalikin. ya, kalau mereka nggak balikin juga nggak masalah. Saya minta pihak KBRI SPLP, menerbitkan SPLP. paspor Karena baru, SPLP. iya, SPLP itu paspor saya hilang di luar negeri 5 menitnya selesai. Apa di sini harus berhari-hari nggak selesai? Dan Ya, saat saya ini saya kalau ada di Losmen, saya ada di Losmen di dekat KBRI. Di gedung ini tuh banyak sekali TKI bermasalah yang ngumpet sembunyi dan mereka berlindung di sini, Pak. Karena ini sangat murah, sehari $7 aja untuk dapat kamar begini. Tapi tidak ada AC, cuma kipas angin. Oke. Dan kabari saya Pak ya, nanti berapa jam lagi nih kalau udah ada hasilnya gimana, saya langsung teruskan ini juga Oke, berita siap. ini dan link ini ke Pak Judah Nugraha, ke Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, dan Pak Bu Retno Marsudi. Saya langsung tekan nih, saya langsung telepon. Siap. Ya, ya dan saya yakin sih kita harus tetap berpikir positif bahwa kalau kita bicara KBRI ya Pak ya, lembaganya, bahwa mereka dimanapun KBRI atau KJRI ya, Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara manapun, tugasnya adalah kan harus melindungi warga negaranya jika ada masalah. Betul. Ya, membela Betul. yang benar gitu kan. Iya. Dan intinya itu yang harus ditekankan. Betul. Dan kalaupun saya juga tidak menuduh siapapun, tapi kalaupun ada yang memang melenceng-melenceng, kita bicara itu oknum, dan kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mencintai negara kita, mencintai negara Republik Indonesia ini, kita harus melaporkan ini juga ke yang bersangkutan, dalam arti Kementerian Luar Negeri, ke Pak Presiden Jokowi. Artinya untuk apa? Untuk perbaikan, karena kan pasti, kita Pak. percaya Karena kita cinta negara kita. Bu Retno Marsudi ini orangnya kan tegas. Iya, orangnya betul. Pasti akan menindak tegas apabila ada yang melenceng-melenceng. Betul sekali. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Kemana Mas. lagi kita harus berlindung kan Pak ya? Iya. Kalau kita warga negara Indonesia yang di luar negeri, kita harus berlindung ya ke perwakilan, ya diplomat negara yang bersangkutan, negara kita sendiri di negara tersebut kan. Iya. Kalau saya sih selama ini sudah mendapatkan banyak testimoni kalau ya. Saya di KJRI Los Angeles tuh benar-benar luar biasa. Selama 3 tahun terakhir luar biasa, orang melaporkan apa langsung sigap gitu kan ya. Iya. Ditanggapi gitu kan. Waktu tahun lalu juga di KJRI Hong Kong juga saya banyak dibantu juga, bekerja sama mereka juga yang kemarin kasus TKW yang PMI yang ditipu oleh seorang yang udah ditangkap juga, kita tangkap juga sama kepolisian Polda Jatim. Di Taiwan juga KDI-nya juga luar biasa gitu kan. Dan ya ini bisa menjadi apa ya, motivasi juga buat KBRI atau KJRI yang lain ya. Iya, betul. Iya. Oke, apalagi di perwakilan KJRI atau KBRI yang di mana di situ warga negara Indonesianya tuh Indonesianya banyak. Nah, itu memang benar-benar harus diisi oleh orang-orang yang kompeten ya. Iya, betul. Iya. Oke, luar biasa. Dan Pak Juristo juga terima kasih ya, sudah banyak membantu teman-teman yang mengalami seperti ini. Kita tahu Pak Juristo juga orang sibuk, mau bela-belain datang ke sana juga dari Indonesia. Ya. Dan Mas Wanto dan Mas Chandra, ada yang ingin disampaikan juga nggak Mas? Pelajarannya nih. Paling sampai Ya, kami mau menyampaikan. Kami mau menyampaikan sama Pak Buya, kami mau minta tolong bantuannya supaya kami bisa pulang ke Indonesia dengan selamat, biar bisa berkumpul dengan keluarga kami di Indonesia. Ya. Saya akan langsung teruskan ini. Dan Mas Wanto dari mana Mas Chandra asalnya? Kalau saya dari Tangerang. Saya dari Medan. Oke, satu pertanyaan nih. Waktu Mas Wanto, Mas Chandra pergi ke Kamboja, yang nawarin siapa? Kalau saya dari agensi. Kalau saya dari siapa? Agensinya apa? Dari sosial media. Oh, agensi dari Facebook, dari sosial media. Apa? Gitu. Penawarannya seperti apa pada waktu itu? Iming-imingnya apa? Gaji 5 juta itu bisa naik, bisa sampai puluhan, bonus, sama uang makan, tapi saya cuma dapat gaji hanya 5 juta. Biaya itu. Oke, kalau tinggi.
biaya hidupnya Kalau sini Mas teman tinggi. dari teman, bilangnya apa? Oh, dari Dari teman juga. dari teman yang nawarin. Teman yang udah kerja di sana apa enggak? Iya betul. Kurang lebih Dan saya sekarang dijanjinya berdua sama Chandra sama. Oke, waktu proses interview di Jakarta ketemu nggak sama orang-orang yang wawancara atau Ada gimana? interview nggak di Jakarta? Nggak ada. Nggak, langsung diberangkatkan ke Kamboja, langsung dijemput di sini. Oke, waktu Dan keluar dari Jakarta, dari Indonesia ke Kamboja, di imigrasi, ditanya-tanya atau mungkin ada arahan khusus mungkin? nah, ada nih Mas, saya juga sedikit mau Iya. memberi kebocoran, tapi ya ini oknum lah ya. Saya juga, Iya, kita ya, ya kita bicara bicara ini oknum lah. oknum. Kita Sekali lagi, bicara kita oknum. kalau kita cinta negara kita, ada Ya, oknum, ada suatu hal, kita harus berani ngomong, jangan pernah takut. Karena kita ya. membantu Jadi presiden kita membantu pemerintah kita juga tuh. betul. Jadi oknum itu menceritakan bagaimana mudahnya meloloskan TKI ke Kamboja ini kalau bayar sejumlah uang, Pak. Nah, gimana coba? Dia ceritanya di KBRI malah dengan bangga. Jadi percuma pemerintah mempersulit tenaga kerja itu keluar dari Indonesia ke Kamboja, itu percuma dia bilang. Uang 6 juta aja keluar kok, mau berapa banyak katanya. Siapa yang cerita nih, Pak? Pihak perusahaan sana. Pihak perusahaan Indonesia yang berusaha di Kamboja. Oke, dibilang membayar 6 juta kemana? Ya ke petugas oknum imigrasi itulah, Pak. Oke, waktu Mas Wanto dan Mas Chandra keluar dari imigrasi, nggak ditanya apa-apa ya, Kamboja? Oh nggak ada. Nggak ada, langsung dijemput, taunya keluar aja. Itu pun dari pihak perusahaan ngomongnya pakai VIP line. Jadi Nah, di ini yang saya tahu juga, VIP line. Oke, ceritakan soal VIP line. Iya, Saya udah tahu juga. VIP line 6 juta tadi. Ya, Ya. satu orang 6 juta itu bisa lolos dengan orang imigrasi yang di bandara. Oke, Mas Tanpa Mas waktu keluar dari bandara lewat jalur khusus apa sama dengan yang lain? eh, Apa diarahkan mesti dia kemana? diarahkan sih, cuman pas begitu dia kan pakai VIP line gitu kan udah ada cap visa atau gimana saya juga kurang ngerti kan. Cuman dikasih ujuk ke petugas imigrasi ya lewat lewat udah lewat Nggak ada ditanya. nggak ada ditanya apa-apa. Tapi diarahkan atau ada yang nemenin nggak untuk sampai lewat mana gitu? Kalau saya sih nggak ada. Udah ada. Nggak ada, disuruh jalan sendiri. Cuma di pasportnya sudah ada stempel VIP di ininya gitu. Udah dikasih Oh, tanda. ada Udah, dikasih udah tandanya seperti apa? di boarding pass atau di mana? Di tanda ini di boarding pass atau di mana? Itu sih di paspornya ya. Nama mereka tuh udah masuk dalam daftar yang VIP. Oh, nama mereka dimasukkan ke daftar VIP. Jadi langsung lewat. Namanya VIP Land, ya. Ya. Oke, ini saya teruskan juga kepada Dirjen Imigrasi dan juga Kepala Imigrasi Bandara juga ya, biar karena ini udah problem yang dari tahun ke tahun ini, dari kemarin, dari bulan di tahun ini nih. Betul. Betul. Iya, iya. Oke. Dan Pak Juristo ada informasi apa lagi, Pak? Sudah sih, Mas. Oke. Sudah, saya segera harus balik ke KBRI karena mereka nunggu jam 2, ini udah jam 3. Di sini banyak. Oke, yaudah. Ya. Dan di sini, di Ya. gedung ini tuh banyak sekali TKI yang bernasib lebih buruk dan lebih parah dari mereka. Apa aja yang kalian Dan dengar? banyak Apa yang aja? udah mati juga, Pak. Mati gimana? Disiksa sampai meninggal. Dan KBRI itu, oknum KBRI ya tinggal menguburkan saja. Kalau mereka Oke, mau ini- pulang, mereka harus mau pulangin jenazah harus bayar berapa? 8.000 $8.000. 8.000 atau 16.000? Itu untuk biaya pesawatnya aja. Pesawatnya aja, Biaya di sini. Biaya di Oh ya, sini. karena emang harus bayar kalau Ya. pesawatnya kan. Biaya di sini. Apa ya? Kalau itu kurang tahu. Paling kemarin sih dapat Oke. dengar ya, kurang lebih 14 sampai 16. 14.000 sampai 16.000 biaya di sini untuk pulangin jenazah ke Indonesia, Itu dapat omongan habis. beritanya. Oke. Pertanyaannya, yang meninggal itu benar-benar ada buktinya apa? Hoax, apa meninggal? Meninggal kenapa? Iya. Dia dan dipukul dari perusahaan, lalu dia kabur ke KBRI tapi ke hotel ini untuk melanjuti prosesnya. Cuma belum sempat proses, udah meninggal di sini di kamar ini. Meninggalnya karena apa? Karena sakit, karena habis dipukul dari perusahaan. Karena bekas siksaan Oke, itu. Ya. Jadi perusahaannya perusahaan yang berbeda apa perusahaan yang sama? Beda nih. Berbeda. Beda.
Dan orang Indonesia juga. orang Indonesia. Oke, intinya Pak Juristo tetap kawal orang-orang ini untuk bisa sampai pulang, tapi juga biar bagaimanapun ini pelajaran buat semua bahwa kalau pengen kerja di luar negeri, bekerjalah dengan jalur yang resmi, jalur Iya. yang benar-benar benar-benar formal, resmi, Dan dicek jangan dulu jalur gelap. latar belakang perusahaan, siapa pemiliknya, itu sangat Betul. penting cross-check, Pak. Betul, Jadi betul. kita juga Dan nggak bisa generasi sehingga bos-bos yang bagus akhirnya juga ikut kena dampak kan. Karena iya, saya juga iya. punya kawan yang kerja begini hidupnya sangat sejahtera, Pak. Iya, dan setahu saya kalau kita kerja di luar negeri emang harus ada visa kerja, Iya, iya kan? Jadi, iya betul. ya ini pelajaran buat semuanya, ya kan? Jadi kita tidak melarang orang untuk bekerja di luar negeri untuk memperbaiki kehidupan. Ya bagus boleh, tapi emang dengan jalur yang Proses, resmi, ya. prosedur yang benar, dan memang orang memiliki skill dan juga latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya, gitu kan? Iya, Oke, ya udah, Mas, tetap semangat ya. siap. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan segera mudah-mudahan bisa kembali ke Jakarta ya. Iya. Oke. Dan juga saya Mungkin- tekankan juga buat yang lain, ada kemarin juga orang yang sempat saya pulangkan, saya selamatkan juga karena kasus kerja ilegal dan intinya mereka disiksa juga pulang. Tapi sekarang minta tolong lagi karena dia mengulang-ulang lagi pergi lagi, Pak. Jadi saya bingung, saya juga kapok menolongnya, Pak. Iya. Iya. Dia pergi lagi, masalah lagi, terus minta tolong lagi, bingung saya jadi gimana. Oh, iya. Ya, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Oke. Oke. Iya, terima kasih banyak, Mas. Pak Juristo, thank you, Mas Wanto Siap. dan juga Mas Chandra. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi habis ini dengan KBRI dengan pihak perusahaan bisa berakhir baik ya. Pak Utomo Siap. juga terima kasih. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Siap. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Ya, tetap terus kasih. menolong teman-teman Ya. kita yang ada di luar negeri. Ya. Iya. Terima Terima kasih. kasih, Mas. Ya. Yuk, Ya. yuk. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.